Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki pembahasan tentang ahkamul makhsusi bil madhi wa dhammi, hukum-hukum dari al-makhsus, yaitu lafaz yang dikhususkan oleh fi'il madah ataupun fi'il dham. Hukum-hukum lafaz yang dikhususkan atau makhsus oleh fi'il madah yaitu pujian ataupun fi'il dham yaitu celaan. Kita lihat hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Awalan ni'ma wa bi'sa. Yang pertama berkaitan dengan fi'il ni'ma dan bi'sa. Ya, silahkan perhatikan ketentuannya. Yudkarul makhsusu bil madhi awil dhammi ba'da fa'ilin ni'ma wa bi'sa. Nahu ni'mar rajulu Abu Bakrin wa nahu bi'sar rajulu Abu Lahabin. Al-makhsus atau lafaz yang dikhususkan oleh fi'il madah yaitu pujian ataupun dham yaitu celaan, itu disebutkan setelah fa'il dari ni'ma dan bi'sa. Kita lihat contoh, ni'mar rajulu Abu Bakrin. Perhatikan contoh ini terlebih dahulu. Apa kalimatnya? Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Ketentuannya adalah makhsusnya itu disebutkan setelah fa'il dari ni'ma atau bi'sa. Maka pada contoh ini kita lihat ada fi'il ni'ma, ada fa'ilnya berupa ar-rajulu, dan Abu Bakrin ini adalah makhsusnya. Jadi makhsusnya itu disebutkan setelah apa? Setelah fa'ilnya. Wa nahu, dan contoh yang lain yang berkaitan dengan bi'sa. Bi'sar rajulu Abu Lahabin, yaitu fi'ilnya adalah bi'sa, ar-rajulu adalah fa'ilnya bi'sa, dan Abu Lahabin adalah makhsusnya. Ya, kalau kita ulangi, ni'mar rajulu Abu Bakrin, sebaik-baik orang laki-laki adalah Abu Bakar ya. Bi'sar rajulu Abu Lahabin, sejelek-jelek orang laki-laki adalah Abu Lahab. Dalam hal ini maksudnya adalah Abu Bakrin dan Abu Lahab. Di mana dia disebutkan adalah setelah fa'ilnya, baik dari ni'mah maupun bi'sa. Kita lihat di i'rabnya. Fayu'rabu ala annahu mubtadaun, maka dia di i'rab sebagai mubtada. Ya, dia di i'rab menempati sebagai mubtada. Apanya? Maksudnya tadi. Abu Bakrin adalah mubtadanya, Abu Lahabin juga mubtadanya. Wal jumlatu qablahu khabarun, sedangkan jumlah yaitu contoh pertama ni'mar rajulunya dan contoh kedua bi'sar rajulunya itu adalah khobarnya. Ya, sehingga simpelnya misalnya ni'mar rajulu Abu Bakrin, ya ni'mar rajulu Abu Bakrin, ni'mar rajulu khobar muqaddam, Abu Bakrin mubtada muakhar. Bi'sar rajulu Abu Lahabin, bi'sar rajulu khobar muqaddam, Abu Lahabin mubtada muakhar. Yaitu cara pertama. Wa yajuzu an yu'raba khabaran li mubtada'in mahdhufin wujuban taqdiruhu al-mamduhu Abu Bakrin wal madmumu Abu Lahabin. Dan boleh juga makhsusnya itu dia di-i'rabi sebagai khabar bagi mubtada yang wajib dibuang, sehingga takdirnya kira-kira dari lafadznya adalah al-mamduhu. Ya, ada al-mamduhu, kemudian Abu Bakrin khobarnya. Al-mamduhu ini mubtadanya nih, tapi mahdhuf.
Wal madmumu Abu Lahabin. Al madmum ini mubtadanya tapi di mahdhuf. Jadi ada dua cara mengi'rab, dan yang cara ini, yang kedua ini sudah kita singgung ketika pembahasan mubtada khobar gitu. Kemudian qad yataqaddamul makhsusu fa yuta'ayyanu kaunuhu mubtada'an. Terkadang makhsusnya itu didahulukan, maka ketika itu makhsusnya dia sebagai mubtada. Fa yuta'ayyanu kaunuhu mubtada'an. Ketika itu dipastikan tidak ada kemungkinan yang lain bahwasanya makhsusnya sebagai apa? Mubtada. Kita lihat contohnya. Nahu Zaidun ni'mar rajulu. Coba kita lihat mana makhsus pada kalimat ini. Makhsusnya ini Zaidunnya ini. Ya, di sini makhsusnya didahulukan. Ketika itu kita mengi'rabnya Zaidun dia sebagai mubtada dan ni'mar rajulu sebagai khobarnya. Tidak ada kemungkinan yang lain, itu makna yuta'ayyanu. Ya, jadi dipastikan Zaid itu mubtada dan ni'mar rajulu khobarnya. Ya, beda kalau tadi ya makhsusnya diakhirkan, maka ada dua kemungkinan tadi. Tapi ketika makhsusnya didahulukan, maka hanya ada satu kemungkinan, ditakyin bahwasanya makhsusnya dia sebagai mubtada. Taqulu fi i'rabi hadhil jumlati, engkau menyebutkan, mengatakan, atau engkau mengi'rab kalimat ini adalah, cara mengi'rabnya Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Zaidun adalah mubtada yang dirofa, tanda rofa'nya dhammah yang tampak jelas. Ni'mah fi'lun madin jamidun mabniyun alal fathi. Ni'mah adalah fi'il madhi jamid yang mabni menggunakan fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarun. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatu, tanda rofanya adalah dhammah. Wal jumlatul fi'liyatu, sedangkan jumlah fi'liyahnya fi mahalli raf'in khabarun, pada posisi rofa dia sebagai khabar. Ya, sehingga kalimat Zaidun ni'mar rajulu, Zaidun mubtada, jumlah ni'mar rajulu khabar. Itulah hukum yang berkaitan dengan makhsus bagi ni'mah dan bi'sa. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang kedua, sanian habbada wala habbada. Untuk habbada dan la habbada, maka di sini hanya ada satu ketentuan, la yataqaddamul makhsusu bil madhi awid dhammi ala habbada wala habbada. Ya, tidak pernah makhsusnya itu didahulukan. Ya, makhsus atau yang dikhususkan oleh fi'il madh ataupun fi'il dham itu didahulukan terhadap fi'ilnya, itu habbada dan la habbada. Jadi senantiasa makhsusnya itu diakhirkan. Kenapa? Karena la yataqaddamul makhsusu, tidak pernah didahulukan makhsusnya, selalu apa? Diakhirkan. Bal yata'akhkharu anhuma, bahkan atau akan tetapi diakhirkan dari keduanya. Artinya habbadanya di depan, la habbadanya di depan, tidak pernah dibalik. Beda dengan ni'mah dan bi'sa ya, itu bisa dibalik. Tapi kalau ini nggak bisa. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh yang sudah lewat yang sebelumnya. Wa yu'rabu mubtada'an, dan di i'rab makhsusnya itu sebagai mubtada. Wal jumlatul fi'liyatu qablahu khabarun lahu, sedangkan jumlah fi'liyahnya adalah sebagai jumlah fi'liyah yang sebelumnya dia adalah sebagai khobarnya. Ya, untuk mengingatkan ya, contoh bagi habbadha wal habbadha ini. Habbadha sidaqu la habbadhal kadhibu. Ya, di sini maksudnya selalu diakhirkan. Ya, la
yataqaddam, tidak didahulukan, ya. Maka as-sidqunya sebagai mubtada, al-kadzibu juga sebagai mubtada, habadha dan la habadhanya sebagai khobarnya, ya. Untuk habadha dan la habadha cuma ada satu bentuk tersebut. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah namadziju mu'arabatun, contoh-contoh kalimat yang di i'rab atau cara mengi'rab ini. Dan untuk bisa lancar mengi'rab maka caranya adalah dihafalkan terlebih dahulu, dihafalkan, ya. Jadi kita harus telaten menghafalkan. Kalau sudah hafal maka akan mudah untuk mengi'rab. Ya, pertama kalimat yasuruni an tajtahida. Kesungguhanmu itu membuat diriku senang. Yasuruni, yasuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Yasuru adalah fi'il mudhari yang dirafa dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak jelas. Wan nunu harfu wiqayatin. Sedangkan nunnya yasuruni itu kan ada nunnya, ya. Dia huruf wiqayah. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak memiliki posisi i'rab, dan itu kunci. Yang namanya huruf pasti, ya, yang namanya huruf itu pasti dia tidak punya posisi i'rab. Wa ya ul mutakallimi, dan ya mutakallimnya pada kalimat yasuruni dhamiru nasbin muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Dia adalah dhamir nasab muttasil mabni menggunakan sukun pada posisi nasab sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Yasurruni, ya mutakallimnya ini adalah maf'ul bihnya. Kemudian an tajtahida, an harfu nasbin mabniun ala sukuni. Annya adalah huruf nasab mabni sukun. Tajtahida fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Tajtahida adalah fi'il mudhari yang dinasab oleh an. Wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu, dan tanda nasabnya wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu adalah fathah yang tampak jelas. Tajtahida itu kan fathahnya dhahirah. Dan an tajtahida ini adalah namanya masdar muawwal. Wal masdarul muawwalu an tajtahida fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan masdar muawwal berupa an tajtahida itu pada posisi rafa dia sebagai fa'il. Ini kalimat yang pertama. Kemudian kita lihat cara mengi'rab kalimat yang kedua. La habbadha al-kadhibu. Afan yang ini nomor 2, ya. Yang kedua najahatit talibatu, ya, najahatit talibatu. Ya, para siswi itu sukses atau naik kelas, ya. Najahati gitu kan tulisannya gitu. Maka i'rabnya najaha fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Najaha dia fi'il madhi mabni fathah wa ta'u alamatu ta'nisi, sedangkan ta'nya itu tanda ta'nis, tanda menunjukkan perempuan. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Najahat asalnya, ya, disukun ta'nya itu. Wa hurika bil kasri man'an lil tiqa'i sakinaini, dan diharokati dengan kasroh, diberi harokat kasroh. Tadinya najahat menjadi najahati, man'an lil tiqa'i sakinaini, karena terhalang bertemunya dua huruf yang bersukun. Dua huruf bersukun ketemu ini nggak bisa diucapkan, terhalang untuk dibaca, maka diberi harokat kasrah. Najahat atau libat, gimana cara membacanya? Kan nggak bisa, maka tambahkan kasroh. Kasrohnya lil khiffah, untuk meringankan bacaan, maka menjadi najahatit talibatu. Diistilahkan wa hurrika bil kasri man'an lil tiqa'i sakinaini. Kemudian at-talibatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. At-talibatu adalah fa'il yang dirafa, tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Itu yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga, la habbadzal kadzibu. Ya, la habbadzal kadzibu. Ya, sejelek-jelek perkara adalah kedustaan. Ya, la habbadzal kadzibu. Ya, ini untuk pencelaan terhadap al-kadzib, bahwasanya al-kadzib, dusta, bohong, itu adalah perkara yang
yang jelek, yang buruk. La habadzal kadhibu. Kita lihat cara mengi'rabnya. La harfu nafyin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. La adalah huruf nafi mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Maksudnya tidak punya posisi i'rab, dia bukan dalam keadaan rofa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jar, bukan dalam keadaan jazm. Intinya tidak punya posisi i'rab. Habbada, habba fi'lun madin jamidun mabniun alal fathi. Habbada dirinci, habbanya fi'il madhi jamid mabni menggunakan fathah. Dzanya ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan dzanya isim isyarah mabni sukun pada posisi rafa sebagai fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Jumlah fi'liyah yaitu la habbada itu pada posisi rafa sebagai khabar yang didahulukan. Kemudian al-kadhibunya, al-kadhibu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul zahiratu. Sedangkan al-kadhibu dia mubtada yang diakhirkan, yang dirafa, tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, ni'mas sadiqul kitabu. Sebaik-baik teman adalah kitab. Ya, i'rabnya ni'ma fi'lun madin jamidun mabniun 'alal fathi. Ni'ma adalah fi'il madhi jamid mabni fathah. As-sadiqu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatul zahiratu. Sedangkan as-sadiqu adalah fa'il yang dirafa, tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Kemudian wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah ini ni'mas sadiqu fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, dia pada posisi rafa karena sebagai khabar yang didahulukan. Ya, sebagaimana tadi la habadha juga khabar yang didahulukan. Sedangkan yang terakhir al-kitabu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul zahiratu. Al-kitabu adalah mubtada yang diakhirkan, yang dirafa, tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Ya, demikian ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hukum bagi makhsusnya fi'il madah ataupun fi'il dzam. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.